Yang sudah bobok siang tadi. Biar yang itu. Nah, siapa yang sudah bobok siang tadi? Nah, Luther tadi bilang belum. Terus siapa lagi? Owen sudah tidur siang belum? Jacia sama Aileen sudah tidur siang? Alvin sudah tidur siang belum? Nah, Lause hari ini temanya berkaitan dengan itu. Next. Next. Ya. Nah, siapa yang ingat ceritanya minggu lalu? Lause Maria cerita apa ya? Ya, Abraham mempersembahkan Ishak ya, menaati perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, tapi Tuhan menyediakan domba. Nah, kita lanjutkan ceritanya yang minggu lalu. Nah, sekarang ini Abraham dan Ishak. Nah, Ishak itu kemudian tumbuh besar menjadi dewasa dan dia punya anak, ya, punya anak namanya Esau dan siapa anak-anak ingat? Yakub, ya, Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub ini juga tambah lama tambah besar, ya. Suatu hari, nah, Esau marah pada adiknya, ya, sehingga adiknya harus pergi dari rumah, ya. Papa dan mamanya Esau, papa dan mamanya dan Yakub juga, yaitu Ishak dan Ribka, ya. Nih ada Bapak Ishak dan Ibu Ribka, sudah tua ya. Ishak yang tadi kalian lihat waktu dicerita Bu Maria tuh masih kecil, sekarang sudah tua, sudah anaknya sudah besar. Nah, itu kelihatan ya yang sedang dada-dada itu ya. Nah, dia harus meninggalkan keluarganya. Ya, harus pergi jauh ke rumah paman Laban ya. Mereka tinggal di Beersheba, harus pergi ke Haran, jauh sekali. Seperti dari sini ke Surabaya lebih jauh lagi ya. Siapa yang sudah pernah mungkin naik mobil ke Surabaya atau ke Jakarta? Nah, ini lebih jauh lagi anak-anak ya. Lebih jauh lagi, mereka Yakub harus ke sana, harus meninggalkan papa mamanya. Pernah enggak anak-anak kalian harus meninggalkan papa mama, pergi sendiri ya? Nah, jadi Yakub ini sedih sekali ya karena dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus pergi jauh ya. Nah, setelah dia harus dari Beersheba ke Haran. Nah, yang tadi Rasul bilang perginya jauh sekali ya. Nah, kalau kita naik mobil mungkin seharian baru nyampe. Kalau Yakub ini berhari-hari jalan atau naik keledai tadi ya, lama sekali baru bisa sampai ke tujuannya. Nah, jadi Yakub jalan terus menempuh perjalanan yang jauh sekali dan dia akhirnya lelah ya. Dia mau tidur dulu ya. Nah, kalian lihat di sini ya. Nah, ini Yakub sedang mau istirahat. Nah, kalau kalian itu istirahat enak ya, ada tempat tidur ya. Ada apa nih? Bentar. Nah, ada bantal ya. Ada bantal enak bisa bobok ya anak-anak ya. Bisa bobok di bantal yang empuk ya, tidurnya kasur yang empuk gitu ya. Di dalam ruangan ya. Nah, Yakub ini tidak bawa bantal ya, tidak bawa kasur, harus tidur di tempat yang keras ya. Terus tidak bawa bantal, dia pakai batu yang keras ya. Batu di situ dipakai buat bantal ya. Tapi meskipun begitu, Tuhan memelihara Yakub, anak-anak. Ya, dia sudah terlalu letih dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Ya, semua itu berkat Tuhan ya. Kadang-kadang orang yang
punya tempat tidur enak ya, bantal enak, nggak bisa tidur. Nah, tapi Yakub di sini dijaga oleh Tuhan ya, dia bisa tertidur dengan lelap ya, ya supaya besok bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, tapi pada waktu dia tidur, sesuatu yang terjadi anak-anak. Apa yaitu dia bermimpi ya. Yakub bermimpi. Nah, apa mimpinya ya? Mimpinya itu sangat indah ya. Dia bermimpi ada tangga dari bumi yang sampai ke surga. Wah, tinggi sekali ya anak-anak ya. Kita kalau punya tangga itu paling cuma sampai apa ya? Sampai atas rumah saja ya. Nggak bisa setinggi itu. Nah, ini tangga ini luar biasa. Dari bumi bisa sampai ke langit, ke surga ya. Luar biasa. Dan anak-anak di situ lihat ya. Ada apa? Yang bajunya putih itu. Nah, ada yang naik, ada yang turun ya. Anak-anak lihat ya. Ada yang naik dan turun itu adalah malaikat. Nah, malaikat ini naik dan turun menjaga Yakub ya. Ternyata tidak cuma ada malaikat, ada Tuhan juga yang sedang berbicara di samping Yakub. Tuhan bilang apa sama Yakub? Nah, kita juga lihat ya, ada apa pelukis lain juga yang mengabadikan cerita ini ya di gambar yang lainnya. Yakub di bawah, kemudian ada malaikat yang naik turun juga ya. Jadi ini kisah yang indah ya. Nah, ini Yakub ini bermimpi. Nah, Tuhan berkata kepada Yakub ya, di tanah tempat engkau berbaring ini, ya, aku akan memberikan tanah ini padamu. Ya, jadi tanah itu akan menjadi miliknya Yakub. Terus Tuhan berjanji lagi, keturunanmu itu akan banyak seperti debu, ya. Itu ada gambar orang-orang di belakang. Ya, jadi keturunan Yakub akan banyak sekali ya anak-anak ya. Luar biasa janjinya Tuhan ini. Ya. Dan aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak. Ya. Kita tahu Abraham itu kakeknya dari Yakub. Ishak itu papanya Yakub. Nah, Allah sudah menjadi Allah Abraham, Allah Ishak, sekarang Allahnya Yakub. Ya, luar biasa mimpi itu. Dan Tuhan berjanji juga akan menyertai Yakub ya sampai seterusnya. Ya, janji. Aku jadi ingat satu lagu ya, janji yang manis ya. Janji yang manis tak akan kulupakan. Kau tidak akan aku lupakan. Aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan ku lupakan. Aku membimbingmu, yakinlah teduhku. Nah, terus ini kemudian Yakub terbangun. Ya, dia bangun dari mimpinya yang indah itu. Dia menyadari ada kejadian yang luar biasa. Ya, Tuhan sudah berbicara kepada Yakub. Yang luar biasa sekali anak-anak. Tuhan juga berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Nah, ini Yakub sadar bahwa ini tempat bukan tempat yang biasa. Ini seperti pintu gerbang surga ya. Tadi ada malaikat yang bisa tembus sampai ke surga. Tempat ini yang tadinya namanya Luz sekarang diberi Yakub bernama Betel ya. Yakub memberi tempat ini bernama Betel. Dan batu yang tempat tadi dia tidur tadi yang jadi bantahannya batu, Yakub tadi didirikan ya, diberdirikan Yakub menjadi mesbah. Ya, lalu Yakub mengambil minyak ya dan mengurapinya sehingga dia sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan sudah menyatakan diri kepada Yakub ya, sudah memperlihatkan diri kepada Yakub
dan Tuhan akan menjadi Tuhannya Yakub juga. Ya, menyertai Yakub kemanapun Yakub akan pergi. Ya, demikian juga Tuhan akan menyertai Lause kemana Lause pergi, menyertai anak-anak semua kemanapun kalian pergi, tidak perlu takut ya, karena Tuhan beserta kita. Ya, kita dapat mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, jadi tempat itu dinamakan Yakub Betel. Ya, Tuhan akan memberikan tanah itu kepada Yakub. Dan sekarang juga banyak gereja yang dinamakan gereja Betel. Bet artinya rumah. El itu Allah. Jadi rumah Allah artinya tempatnya. Nah, kemudian ini ya Yakub. Nanti kalian ada tugas ya di ceritanya Yakub ini. Ya, jadi akan biarlah kalian ingat terus ya bagaimana Yakub melalui mimpinya ada tangga menuju ke surga, ada malaikat yang menjaga dia, ya. Nah, jadilah Yakub selalu ingat ya, ingat siapa? Ingat Tuhan Allah, ya, Tuhannya Allah Abraham, Ishak dan Allahnya Yakub. Ya, ya Tuhan yang selalu menjaga Yakub, ya, menjaga di waktu pagi, waktu siang, waktu malam dia tidur, ya Tuhan selalu menyertainya. Dan ini kalian melihat ada matahari ya, matahari sudah terbit, Tuhan tetap menyertai Yakub, meskipun dia harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, mungkin melewati tempat yang gelap, ya, dan dia tidak takut bahaya. Nah, anak-anak, kalian pernah takut tidak ya? Takut sesuatu, misalnya takut gelap, atau takut ditinggal, gitu. Takut ditinggal sama papa mama, atau takut apa gitu misalnya. Sudah pernah kalian ada yang takut? Nah, biarlah kita mau belajar seperti Yakub bahwa tahu Tuhan menyertai kita ya, sehingga menjadi kekuatan bagi kita untuk berani. Kalau begitu kita takut, kita berdoa pada Tuhan. Ya, kita ingat Tuhan kita ya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyertai kita. Ya. Nah, lalu Yakub melanjutkan perjalanannya ya ke rumahnya paman siapa tadi? Paman Laban ya. Rumahnya ada di Haran. Ya, jadi dia dari Betel ke Haran itu masih jauh, tapi dia tidak takut karena Tuhan menyertainya ya. Nah, demikian cerita hari ini. Nah, kalian ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, Lause mau tanya kepada kalian ya. Nah, sekarang pertama ya. Tadi Yakub mau ke rumahnya siapa? Ya. Tadi Yakub mau pergi ke rumah siapa? Paman Laban ya. Lalu di tengah jalan Yakub tertidur. Nah, apa mimpinya Yakub? Ya, adik-adik siapa yang masih ingat? Ya, Yakub bermimpi bahwa ada tangga yang dari bumi ke surga ya, ada malaikat naik dan turun yang menjaga dia. Lalu Tuhan berbicara kepada Yakub ya. Tuhan berjanji untuk menyertai Yakub kemanapun dia pergi dan memberikan keturunan kepada Yakub ya. Lalu Tuhan juga akan menjadi Tuhannya Yakub.
anak Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kemudian, ini ayat hafalan kita hari ini ya. Nanti diulang lagi sama Lauselia juga. Ya, ayat hafalannya, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ya, ini janji Tuhan yang manis tadi ya. Kejadian 28 ayat 15a. Ya, kita lanjut. Nah, langsung nanya lagi ya. Siapa yang ingat nama tempat yang diberikan Tuhan kepada Yakub? Nah, Yakub memberi tempat itu namanya apa? Nama tempatnya. Siapa? Siapa yang jawab tadi? Jen ya? Alicia Jen? Apa Luther? Tempatnya namanya apa? Calvin apa namanya? Namanya Betel. Ya, kita sebutkan sama-sama. Betel, yaitu rumah Allah ya. Jadi tempat itu namanya Betel. Nah, waktu Yakub bangun, dia ingat mimpinya itu. Nah, lalu apa yang Yakub lakukan terhadap batu ya? Batu tempat yang dia jadikan bantal diapakan sama Yakub? Nah, batunya itu diapakan? Batunya didirikan oleh Yakub, kemudian Yakub menuang minyak di atasnya. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, Yakub juga berjanji kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi Tuhannya Yakub dan dia akan melayani dan menyembah Tuhan. Ya. Nah, kita tutup dulu dalam doa ya cerita hari ini. Nah, anak, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami belajar seperti Yakub, mau mengandalkan Tuhan, mau mengikut Tuhan selama-lamanya Tuhan. Tuhan tolong, biarlah anak-anak-Mu sejak kecil sudah mengenal Tuhan dan mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, yang akan terus menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman ini dapat terus berbicara kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan yang akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Nah, langsung lanjut jelaskan tugasnya tadi ya. Nah, nanti kalian di rumah kan mengerjakan tugas-tugasnya tadi ya. Nah, ini tadi ceritanya tadi Lause. Nah, kalian bisa review kembali ya. Nah, apa ya tadi ceritanya? Nah, kemudian ini ayat hafalannya dan nah, ini lembar yang kalian miliki di rumah ya. Allah berfirman kepada Yakub. Nah, jadi nanti bisa minta Papa atau Mama membacakan ceritanya ya. Allah berfirman kepada Yakub, ya bagaimana ceritanya? Nanti kalian sudah dengar bisa menceritakan kembali. Nah ini aktivitasnya asik ya. Nah tinggal menghubungkan ini
gambar sama bayangan, ya. Nanti yang sama dihubungkan. Contohnya nih ada tangga sudah dihubungkan ya sama bayangannya. Ini kalian lanjutkan ya, hubungkan lagi ya kemana ini. Nah, terus ada lagi yang titik-titik ini ya. Warnai mengikuti contoh warna yang ada, baca tulisan yang muncul ya. Nah, ini tebak tulisan ya. Jadi kalau kalian sudah mewarna ini semua warna merah, yang biru dikasih biru, yang hijau dikasih hijau, nanti akan terbaca satu tulisan. Ya, apa itu? Nah, diwarna dulu ya. Nah, kemudian, Allah menjagamu setiap waktu, ya. Bahkan ketika kamu tidur. Nah, kita bisa tidur, tapi Tuhan kita tidak pernah terlelap. Ya, Tuhan itu tidak pernah tidur. Ketika orang bisa ngantuk, bisa tidur, Tuhan tidak pernah ngantuk ya, tidak pernah terlelap. Ya, Dia selalu menjaga kita ya. Ya, mungkin ini gambar kalian ya. Gambar kalian waktu tidur, ada di langit ada bulan dan bintang ya. Tuhan sudah menepati janji dan tidak pernah ingkar janji ya. Nah, ini ada lagi yang asik nih. Ini ada karton yang sudah kalian terima ya. Nanti bisa kasih foto kalian di sini ya, ditempel. Kemudian ini kasih lubang ya. Nah, ini digunting, bisa digunting ya. Digunting terus kasih lubang. Kasih lubang. Ini ada awan ya, awan dan matahari. Berarti ini siang hari. Terus kalau kertasnya dibalik ada malam hari. Jadi Tuhan menjaga kita di waktu malam ya. Ini juga bisa kasih foto kalian yang waktu bobo atau foto yang lain ya. Nah, Tuhan selalu menjaga ya, menjaga kalian di waktu malam. Kita tidak perlu takut ya. Ini tadi lubangnya tembus, habis itu dikasih tali ya. Tali terus bisa digantung di pintu kamar ya. Jadi waktu kalian buka pintu kamar, kalian ingat, oh iya, ada Tuhan yang menjaga saya tidak takut lagi ya. Ada Tuhan yang menjaga Luther, menjaga Samgar, menjaga Alicia Jane, menjaga Calvin, menjaga Samgar ya, menjaga Owen, menjaga siapa lagi tadi? Caca, menjaga Aileen ya. Nah, Tuhan menjaga kita semua ya, baik waktu pagi, waktu siang atau malam ya. Nanti kalian kalau sudah selesai dikerjakan, sudah dikasih tali, ya bisa difoto, minta orang tua kirim ke grup ya, kirim di fotonya karyanya kalian. Ya, selanjutnya Lauselia akan mengajarkan lagu berikutnya ya. Lagu berikutnya dan ayat hafalannya kita ulang lagi ya. Silakan Lauselia. Iya. Anak-anak sudah ada yang bisa baca belum ya? Kalau gini saya kebalik berarti ya? Kebalik ya? Kebalik nggak Lause? Enggak kebalik. Bacanya. Oh enggak ya? Enggak. Oh enggak ya? Jadi nanti lagunya adalah Allah menjaga saya. Nah, itu satu lagu. Pagi, siang, dan malam. Seperti lagu apa ya? Ingat nggak? Waktu pergi sekolah. Atau tidur yang nyenyak. Siapa tahunya lagu apa? Allah menjaga saya. Nah, ini yang terakhir. Ya tepati janjinya. Jadi kata iyanya ini, ya tepati janjinya. Ya, coba ya sekali lagi ya. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak. Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Seperti lagu apa sih, Samgar? Lagu apa sih? Lagu apa? Lagu apa?
lagu Twinkle Twinkle Little Star nadanya. Ya, sama-sama ya. 1, 2, pelan-pelan dulu ya. 1, 2, 3. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak. Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Nah, mudah sekali ya, gampang sekali. Samgar mau coba nyanyi sendiri? Samgar, bisa nggak? Bisa? Oh, belum bisa, Samgar. Belum bisa baca juga. Siapa nih teman-teman yang bisa baca? Biasanya Alexa. Alexa kemana ya, Lause? Belum ikut. Oh, makanya kalau baca-baca gini biasanya kita panggil Alexa. Sama Calvin tuh loh bisa baca. Calvin apa sudah? Nah, Calvin tapi nggak kelihatan, nggak on cam ya. Iya. Nah, Ada nih, ayat udah on cam hafalan juga Calvin. loh sore ini. Calvinnya udah on cam. Ada 2 yang kita mau baca. Menjaga saya pagi, siang, dan malam. Waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak. Allah menjaga saya, ya tepati janji. Ya, bagus ya. Yeay. Terima kasih, Calvin. Ada lagi yang lain? Apa kita mau ayat hafalan, Lause? Lanjut ayat hafalannya. Ya. Nah, ini ayat hafalannya. Dari Kejadian 28 ayat 15a. Ya. Apa ya? Mau baca ya? Sesungguhnya Nah, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kita pakai gerakan yuk. Tanya apa? Sesungguhnya aku menyertai engkau. Kita ulang dulu ya. Sesungguhnya aku. Oh, akunya Allah ya. Begini ya, jangan aku kita manusia. Diulang ya. Sesungguhnya aku, agak atas ya. Menyertai engkau. Dan aku melindungi seperti ini ya. Melindungi apa? Engkau kemanapun engkau pergi. Ayo Sam, sama-sama yuk. Sama-sama ikutin ya. Ayo Sam-Sam. Sam-Sam. 1, 2, 3. Gimana Sam? Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Bisa? Kejadian 28 ayat 15a. Samgar macam apa ya? Ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan
melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Bagus sekali ya janji Tuhan ya. Ya. Siapa yang mau menghafalkan ayat Alkitabnya sama gayanya? Nanti dibantu sama Luther mau Lause coba? kalau mau. Iya, nggak usah semua separuh-separuh. Nah, coba Samgar praktek lagi. Nanti dulu. Sini. Ayo, coba. Samgar sedikit aja. Nanti Mami yang ngomong dah kalau belum hafal. Tadi ya, ikut lagi ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku nih cepet nih, melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, gitu. Siapa yang mau sama-sama Samgar menghafal ayat Alkitab? Nggak apa-apa, nggak hafal. Yang penting gerakannya dulu. Kejadian 28 ayat 15a. Ayo siapa mau coba? Calvin yuk, sama-sama yuk. Sama-sama Samgar. Enggak. Tuh. Kok enggak? Mau Calvin sama-sama? Enggak. Samgar ngomongnya aja belum benar. Luther mau sama-sama? Atau Luther gayanya? Luther gayanya aja. Nanti Lause yang suaranya boleh. Awan mau coba? Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi.